Mengapa harus pilih Kuwait? Karena Kuwait itu mata uang tertinggi nomor satu di dunia, terus gajinya sangat besar sekali, dan perbedaannya sangat jauh sekali kalau dibandingin sama Timur Tengah lainnya. Makanya Kuwait negara terkaya di dunia. Walaupun di Timur Tengah lain juga banyak negara terkaya, cuman ini Kuwait sangat dominan buat TKI Indonesia yang ada di Kuwait. Wilujeng Sumberaya, pokok nama kudu. Halo teman-teman, hari ini di hari libur gua mau ngajak kalian keliling di kota Sabah Salem di negara Kuwait City. Jadi aku mau ngajak keliling di malam hari ini biar kalian tahu sih gimana suasana malam di Kuwait nih. Nah, ini udah di luar, ini suasana di luar di malam hari di Kuwait di kota Sabah Salem. Jadi aku mau sekalian mau olahraga juga. Jadi di sini tuh disediain tempat olahraga gitu, cuman tempat olahraganya itu di luar. Jadi tempat olahraganya itu di rumah itu, menuju ke tempat olahraga itu sekitaran 300 meteran lah. Jadi kita jalan dulu ke tempat olahraga ini. Ya sekalian di hari libur, terus menghilangkan suasana penat di kepala, soalnya kan banyak banget tuntutan pekerjaan. Jadi ya sehari libur ini ya jalan-jalan aja gitu. Nah makanya aku mau ngajak kalian untuk melihat suasana malam hari di kota Sabah Salem di negara Kuwait. Jadi videonya jangan di skip, soalnya ini penting banget buat teman-teman yang baru pertama kali banget ke Kuwait gitu. Jadi pengen lihat suasana malam hari di Kuwait itu bagaimana gitu. Nah ini tuh masjid di tempat area tempat tinggal kita, di akomodasi. Jadi dekat, kita mau sholat itu ke masjid itu jaraknya 30 meter sebetulnya jaraknya itu. Ini banyak banget orang yang sudah menunaikan sholat isya. Ini pembangunan tempat karate. Di sini tuh pembangunan tempat karate. Olahraga juga nih, di area olahraga sini. Pas kebetulan tempat akomodasi kita itu di area lingkungan olahraganya orang-orang Kuwait gitu. Enak banget ya, sekarang tuh nggak terlalu panas, biasanya jam segini tuh jam 8 malam hari di Kuwait. Tapi kalau dulu tuh kalau masih musim panas, gila banget. Sekarang tuh kayaknya mau menuju ke musim dingin gitu. Ternyata rame banget ya, padahal ini hari Minggu. Biasanya kan kalau orang sini tuh liburnya hari Jumat sama hari Sabtu. Tapi ini hari Minggu rame nih. Ada apa ya? Heran gitu. Heran banget, rame banget ini. Macet deh. Ada acara apa ini? Hari apa nih? Lihat suasana malamnya. Pokoknya indah banget kalau di kawasan elit orang Arab. Tapi kok beda banget hari Minggu ini, banyak banget gitu, macet banget. Biasanya kan hari Minggu tuh hari paling sepi di Kuwait itu. Soalnya di sini tuh hari weekendnya itu hari Jumat sama hari Sabtu. Nah ini teman-teman, tempat olahraganya itu tempat lari, kita nge-gym. Jadi ke sana kita nge-gymnya itu lumayan lah, 3 kilo kalau kita sampai ke ujung itu. Jadi aku mau nge-gym dulu, bukan nge-gym ya, jadi mau olahraga dulu, jalan-jalan gitu sampai 3 km. Ya sekalian mau nunjukin ke kalian suasana malam hari di Kuwait gitu. Semoga aja bisa membantu teman-teman yang baru pertama kali pengen tahu tentang Kuwait kan, kalau melihat lingkungan suasana itu yang enak gitu. Kalau kita lari kecil tuh capek. Jadi aku jalan-jalan aja.
jalan-jalan biasa aja gini, jalan kaki. Aku pernah tuh nyobain sama temen aku tuh lari dari start gitu sampai 3 kilo itu edan gila banget keringatnya banyak. Kalau lari kan sambil aku nunjukin, makanya kalian biar tahu, makanya tonton terus ini, jadi biar tahu gitu lingkungan Kuwait itu kayak gimana. Enak banget deh cuacanya hari ini, pokoknya mantep lah cuacanya. Banyak ini orang-orang Arab juga yang olahraga di malam hari ini, soalnya kalau malam hari itu malam yang diinginkan oleh orang Arab gitu, beda sama pagi hari. Kalau pagi hari itu sangat sepi sekali gitu. Pengen bikin video, cuman di sini tuh ada ketat banget kalau kita bikin video terlalu terbuka gitu, jadi nggak boleh videoin hal-hal yang tertentu, makanya videonya aku sepetin potong-potong gitu. Soalnya takut lah, soalnya kita di negara orang, kita harus jaga juga aturan di negara orang, jangan semena-mena kita so paling pribumi gitu. Lumayan ini baru 700 meter, baru 700 meter udah capek banget ini, apalagi kita ke 3 kilo nanti. Ya coba aja lah. Jadi kalau di sini tuh aku ceritain kali lagi buat kalian semua yang nonton video aku. Jadi di Kuwait itu beda banget sama Timur Tengah lainnya gitu. Ya pertama dari mata uang paling tinggi di dunia, nomor 1. Bayangin aja sama kalian, 1 dinar Kuwait itu kalau kita kerupiahin 54.000 rupiah per 1 dinar. Itu mata uang tertinggi di dunia. Terus budayanya itu di sini tuh nggak terlalu seperti apa ya kayak di negara mayoritas Timur Tengah lainnya. Jadi di sini tuh bisa terbuka, depan, terus orang-orangnya baik, humble, terus orang-orangnya itu terbuka lah kepada masyarakat asing atau orang asing yang tinggal di Kuwait ini. Ini lumayan nih jalannya ke sini. Jadi aku videonya enggak dipotong-potong ya, jadi teman-teman sorry. Jadi soalnya ada hal-hal yang harus kita tutupi juga. Gak boleh semuanya kita ekspor gitu. Lumayan deh, capek. Nih kalau ini masjid di sini tuh ada 2 loh masjid. Ada masjid Syiah sama masjid Sunni. Nanti tuh pas di terakhir tuh kita disiapin alat buat olahraga seperti gym gitu, alat-alat ya buat ngangkat beban gitu. Lumayan juga. Udah keringetan ya. Kan kalau udah kita olahraga kan mandi. Udah mandi kan enak. Ramai kalau malam hari ini di sini. Aku pernah nyoba pagi hari tapi lumayan sepi kalau pagi hari. Kalau malam hari ramai kalau di sini.
kita jalan-jalan, kita udah mau ke ujung perjalanan. Itu ujung perjalanannya di sana. Lumayan itu 3 kilometer. Kita udah mau menyampai ke 3 kilometer. Lumayan, aduh lelah banget teman-teman. Lihat nih, sekarang tumben macet banget ya nih. Biasanya nggak macet ya nih. Gak tahu mungkin ada hari apa ini ya. Padahal hari Minggu, padahal masih bermain itu. Tapi maksudnya kok tumben gitu. Orang Kuwait itu banyak. Biasanya kan banyak tuh hari Jumat sama Sabtu. Tapi gak apa-apa lah. Aku udah mau nyampe ke 3 kilometer ke ujungnya. Dari tadi pertama aku start sampai akhir. Sampai rambutku nih keringatan banget ini. Lumayan pokoknya. Jadi di seberang sana itu jalan tol. Jadi jalan tol itu gratis banget pokoknya, di sini tuh nggak bayar gitu kalau kita mau ke jalan tol. Kita udah di ujung. Udah nyampe lampu hijau, balik lagi ke sini. Lagi guys. Ini kita udah di ujungnya nih. Udah di ujung, jadi aku mau balik lagi ke tempat yang ada tempat olahraganya di sana. 500 meter kita balik lagi ke 500 meter. Tempat yang ada olahraganya gitu. Udah nyampe di tempat olahraganya. Aduh, duduk dulu capek. Jadi di sini disediain tempat khusus gitu buat olahraga. Jadi kalau udah habis beres jogging, jadi kita tuh bisa di sini siapin buat ngantunin kaki atau tangan gitu. Pengen six pack bisa di sini. Nah teman-teman, kalau di Kuwait ini, jadi kalau kita pengen olahraga itu disediain di luar, nanti teman-teman bisa jogging atau bisa ngangkat barang atau barbel, terus push up kayak gini nih, banyak di sini tuh. Ini gratis, sini nggak bayar, gratis disediain oleh pemerintah di setempat di area Sawah Salem ini. Jadi aku mau ngebahas nih sedikit tentang kehidupan yang ada di sini. Jadi aku mau ngebahas tentang kehidupan yang ada di sini. Sedikit aku mau ngebahas tentang kehidupan yang ada di sini di Kuwait ini. Jadi teman-teman, kalau kita di Timur Tengah ini, pertama ya kalau masalah kerjaan sih, kerjaan enak, terus dikasih tempat tinggal. Kalau mau pengen tempat tinggal di luar bisa, pengen tempat tinggal di luar. Terus kalau lingkungannya itu pokoknya mah enak lah, bisa nyaman gitu. Apalagi ada transportasi umum gitu yang paling enak tuh. Jadi kan biasanya kok kalau di Timur Tengah lainnya kan biasanya itu paling ada taksi sama yang lainnya. Kalau di sini tuh ada transportasi umum, ada bus. Kalau di kita mah itu kayak bis apa, kalau kita mah itu bis itu namanya tuh kayak di situ ada punya bis. Jadi kita mau ke jurusan mana, kita mau ke kota mana, kita mau ke daerah mana, ada di sini tuh bisnya itu. Bisnya itu murah harganya, tahu, cuman 5.000, 10.000 gitu. 10.000 tuh kan sampai tujuan gitu. Murah banget lah bisnya itu, nggak mahal, enak lah. Kalau kita suka jalan-jalan, kita suka keliling-keliling daerah ataupun kota yang ada di negara Kuwait ini. Teman-teman, aku
mau ngajak ke kalian ke taman, sekalian arah pulang juga ke tempat tinggal, ke apartemen. Ini taman yang ini yang penuh sejarah banget buat diriku. Ini pas waktu pertama kali ke Kuwait. Jadi taman inilah penuh memori dan penuh historis gitu. Soalnya ini taman pertama kali ke Kuwait. Aku di sini sering merenungi nasib dan keluh kesah, suka ngobrol dengan diri sendiri. Jadi disinilah inilah taman area aku yang sering pertama kali aku ke Kuwait. Gelap ya. Nah, jadi taman ini aku kan baru pertama ke Kuwait waktu itu. Aku mau cerita dikit tentang diriku. Aku pertama ke Kuwait waktu itu mungkin pas waktu itu di tempat kerja kan banyak problematik lah waktu itu. Jadi aku sering menyendiri di taman ini gitu, sering ngobrol sendiri, ya tanya jawab sendiri waktu itu. Ya mungkin setelah di taman ini aku menemukan sosok seseorang, ya mungkin perempuan lah yang sekarang masih bersamaku. Disinilah aku mengungkapkan kisah hidup yang begitu dalam lah di taman ini. Jadilah taman ini tuh taman kenangan lah dibilang, itu taman historis aku yang pertama kali aku ke Kuwait. Di taman inilah aku pertama kali ketemu dia. Jadi ketemu pacar aku lah pertama kali di taman ini. Mungkin nanti berapa bulan lagi aku pasti akan ketemu dia sih. Nanti di bulan gak tau lah, nanti secret pokoknya, nggak mau diceritain soalnya itu rahasia pribadi. Enak banget tuh, tamannya luas, lihat di situ kan ada taman bermain anak-anak, terus di situ tuh ada gelayunan, terus ada main kuda-kudaan. Luas tamannya itu sekitaran berapa hektar ini, sampai ujung gedung itu tuh. Luas banget ini. Sini tuh banyak sebenarnya. Makanya aku udah bilang di sini tuh komplek atau pemukiman rumah asli penduduk orang Kuwait. Hey, you good? Day off today? Asik, 6 to 3. Itu teman aku di tempat kerja deh. Makanya banyak di sini tuh orang-orang di sini di taman ini. Biasanya agak gelap, sekarang udah dimatiin lampunya nih. Kalau lagi terang itu terang banget tamannya tuh. Aku sering ngeliwat, kalau bahasa kita sering ngeliwat di taman ini gitu, masak-masak gitu di situ tuh masak-masak. Jadi enak. Makanya aku bilang ke kalian, di Kuwait itu sangat berbeda sekali sama Timur Tengah yang lainnya yang pernah aku alamin. Ya aku pernah di Emirat, terus pernah di Saudi, ya beda lah. Perbedaannya sangat, dibilang jauh enggak, sangat beda lah pokoknya. Tapi di sini aku gak mau ngebanding-bandingin gitu, mana yang bagus mana yang jelek gitu. Nah cuman yang aku alami di sini kalau masalah gaji ya paling tinggi gitu. Kalau masalah gaji paling tinggi di sini itu. Enak-enak banget pokoknya tamannya. Itulah aku mau pulang juga nih, udah jam 9, jadi aku pulang, mau mandi, terus mau nyuci baju, sepatu, sekalian hari libur jadi beres-beres kamar, beres-beres rumah. Sekalian banyak banget gedung-gedung di sini tuh, itu apartemen gitu. Apartemen buat buat pekerja gitu. Pas kebetulan dekat di lapang futsal, enaknya tuh gitu, dekat lapang futsal,
dekat tempat olahraga, dekat masjid, itulah enaknya tuh. Kalau kita sholat subuh kan dekat masjid enak gitu, cuman jalan berapa meter gitu. Banget ya. Nih, aku lihat nih. Nah, ini lapangan futsal nih di sini. Orang pada futsal semua di sini. Lumayan nih mahal di sini futsalnya. Sejam itu 30 ke dinar, ada yang 10 dinar per jam itu. Lihat suasananya enak banget kan. Kita mau arah ke pulang nih. Tuh di situ apartemen kita yang warna putih. Ini yang warna putih di situ tuh apartemen kita. Itu khusus Poroyo di situ. Tapi enaknya segar nih. Udaranya tuh beda. Kayaknya udah mau musim dingin ini. Aduh, kalau udah musim dingin ini siap-siap kita pakai jaket ini. Soalnya dingin banget kalau di sini kalau udah musim dingin nih. Bisa pakai jaket kalau musim dingin. Karena nih jalan utama nih, jalan umum. Tempat tinggal kita tuh, itu apartemen kita di situ. Nah, itu apartemen kita di sini, lapangan sepak bola futsal, jadi deket banget gitu di tempat olahraga. Ini apartemen kita di sini nih. Ini bis jemputan kerja kita nih. Sini bis jemputan kerja kita. Good. Mia. Mia cuman di sakar. Wah, ada berapa sih sakar dah. Jadi kalau kalian pengen sharing atau pengen edukasi, nanti bisa di kolom komentar atau di komunitas yang ada di YouTube. Nanti kita bisa sharing di komunitas YouTube gitu. Kalau pengen sharing yang lebih lanjut secara pribadi, nanti di bio YouTube itu ada sosial media dan lain sebagainya. Teman-teman cari di sana. Oke, mungkin di video kali ini sampai di sini aja. Semoga videonya bermanfaat. Halo. See you next time. See you, goodbye guys.